Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya nih Bapak Ibu semuanya? Saya mendoakan agar kita semua sehat selalu dan putra-putri kita juga sehat dan bisa bertumbuh dengan maksimal sesuai dengan potensi genetiknya. Kali ini kita masuk pada sesi serial yang ketiga tentang hepatitis akut misterius atau yang dinamakan dengan istilah hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya. Topiknya atau subtopik kali ini adalah apa yang harus orang tua bisa lakukan untuk mencegah anak supaya tidak terkena atau tidak tertular yang dinamakan hepatitis misterius ini. Kira-kira ini menjadi topik yang akan kita bahas kali ini. Bapak Ibu kan mestinya banyak sekali khawatir, kira-kira apa yang harus dilakukan? Bagaimana supaya anak saya tidak tertular, tidak terkena dengan hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya ini. Ini saya rangkum dari berbagai sumber nanti yang akan saya paparkan satu persatu. Namun seperti biasa nih Bapak Ibu semua, sebelum memulainya, saya tetap mengucapkan terima kasih nih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi ini, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share, boleh dibagikan kepada teman-teman yang lain. Mana tahu mereka juga, dan saya yakin semua orang tua juga pengen tahu kira-kira apa pencegahan yang bisa orang tua coba lakukan di rumah untuk memastikan anaknya tidak terkena hepatitis misterius ini. Yuk kita mulai pembahasannya ya. Jadi Bapak Ibu semua, hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya ini sejak dinyatakan KLB oleh WHO tahun 2022 bulan 4 kemarin, tentu sedikit banyak pasti menimbulkan kepanikan pada semua orang tua. Bagaimana mereka memastikan, bagaimana mereka, para orang tua, ingin melindungi anak-anak mereka. Karena apa? Karena memang hepatitis akut ini paling banyak ditemukan pada anak. Dan memang katanya sih pada anak-anak gitu ya. Nah tentu semua orang tua ingin berusaha untuk melindungi bayi dan anaknya dari KLB ini. Kira-kira apa yang bisa orang tua lakukan untuk mencegahnya? Yuk kita mulai. Yang pertama adalah orang tua harus rajin mengupdate atau mencari informasi. Informasi di sini harus orang tua baca dari sumber informasi yang relevan, sumber informasi yang akurat. Jadi jangan dari hoax atau sumber-sumber gosip yang mungkin akan membuat kita semakin panik, kita semakin bingung apa yang terjadi dan apa penyebabnya dan sebagainya. Kita tahu bahwa hoax ini pasti bertebaran di mana-mana tentunya ya. Jangankan pada kali ini, kalau kita mengingat dulu pas pandemi COVID-19 di awal-awal, banyak sekali itu hoax yang bertebaran. Dikatakanlah itu konspirasi, dikatakan itu dulu penyembuhannya dengan minum susu beruang dan sebagainya. Banyak sekali hoax. Nah demikian juga pada KLB hepatitis ini tentu akan banyak hoax yang bertebaran. Jadi di sini sebagai orang tua dituntut untuk kebijaksanaannya untuk membaca dari sumber-sumber yang akurat. Misalnya dari media-media mainstream atau dari laman-laman dari organisasi profesi yang terakreditasi atau yang sudah ahli di bidangnya. Misalnya dari Ikatan Dokter Indonesia, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, atau dari WHO, UNICEF, dan lain sebagainya. Ingat, jika kita membaca dari berbagai macam sumber yang menjadi tanda kutip nih, hoax itu akan membuat kita semakin panik. Yang kedua adalah kewaspadaan. Nah, sebagai orang tua dituntut di sini tidak panik, tapi waspada. Kepanikan akan membuat kita salah langkah. Tetapi, walaupun tidak panik, kita sebagai orang tua harus tetap waspada. Waspada pada apa? Waspada pada kesehatan anak kita.
Kita tahu hepatitis akut misterius atau hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya ini, itu mesti ada gejalanya. Nah, gejalanya kemarin kan ada pada saluran pencernaan terutama dan sebagian kecil pada saluran pernafasan. Apabila nih misalnya anak Anda mengalami gejala, misalnya demam, kurang nafsu makan, mual, muntah, nyeri perut, atau buang besarnya menjadi pucat dan buang kecilnya menjadi lebih gelap seperti warna teh dan juga tampak kuning, bayi atau anak kita segera dibawa ke dokter untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan. Jadi, jangan disepelekan apabila ada gejala-gejala tersebut di atas. Yang ketiga adalah melengkapi semua vaksinasi anak. Walaupun sebenarnya vaksinasi berbagai macam vaksin itu tidak secara langsung itu melindungi anak kita dari hepatitis akut misterius ini, tapi setidaknya dengan status imunisasi, dengan status vaksinasi yang lengkap, yang komplit, itu akan membuat bayi kita fit, sistem imunnya bagus, dan tidak gampang sakit. Bisa saja nih, ketika anak kita sakit, ketika sistem imun tubuh anak kita rendah, itu semua penyakit akan mudah menyerangnya. Itu tentunya logikanya. Dan yang terakhir adalah, kita sebagai orang tua harus bisa melakukan pencegahan penularan atau tertular. Kita tahu bahwa yang namanya gejalanya tadi pada saluran pencernaan dan pernafasan. Tentu segala sesuatu yang mungkin dari fekal oral, dari mulut atau dari kotoran, dan juga dari saluran pernafasan kita hindari. Maka kita harus mengajarkan anak kita untuk rajin mencuci tangan, atau kita sendiri yang rajin mencuci tangan anak atau bayi kita. Dan yang kedua adalah rajin memakai masker, atau misalnya ketika batuk atau bersin. Nah, ini tentunya pada anak-anak yang sudah di atas 2 tahun, kita latih mereka untuk masih rajin memakai masker. Ini memang saat ini dikatakan pelonggaran, tapi kita tetap upayakan untuk pencegahan dari hepatitis akut misterius ini. Nah, demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang apa sih usaha-usaha orang tua yang bisa dilakukan untuk mencegah bayi dan anak kita dari hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya ini. Jadi, intinya adalah mari kita bijak menyikapi semua informasi yang kita dapatkan, semua informasi yang kita baca, lalu kita baca satu persatu, dan tentunya kita lakukan. Mudah-mudahan nih materi ini bermanfaat bagi semuanya. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Dadah.